jalan rezeki buat saya dan keluarga saya. Kenapa saya bercerita tentang ini? Karena tidak mudah saya untuk masuk ke Indaku ini. Jadi saya adalah orang sebelum masuk Indaku ini adalah orang yang pernah di PHK di satu perusahaan. Jadi dulu saya bekerja di satu perusahaan ternama di Kota Medan ini, ya, supermarket ternama. Tepatnya di 2015 itu di bulan Mei saya di PHK di perusahaan itu karena perusahaan sudah tutup. Alhamdulillah di bulan Oktober saya diterima di PT Indaku Trading Uncoy ini. Yang membuat saya sangat-sangat bersyukur diterima di PT Indaku ini karena di mana saat saya tidak punya pekerjaan lagi, tiba-tiba saya mendapat pekerjaan. Lah disitulah saya merasa Allah itu benar-benar memberikan saya cobaan, ya, yang wajib saya syukuri, karena kita tahu, ya, dalam agama Muslim itu, ya, setiap manusia itu akan mendapat cobaan, ya. Jadi Allah akan menilai siapa yang baik amalnya, ya. Jadi ketika masuk di Indaku ini saya benar-benar merasa jalan rezeki dan saya bekerja dengan semaksimal mungkin sampai hari ini saya dapat meraup rezeki yang ada di PT Indaku ini. Ini barangkali perkenalan singkat saya. Luar biasa sekali Pak Sabri. Mungkin Bang Rudianto gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, selamat sore teman-teman semua. Sebagai besar mungkin sudah mengenal saya, ya. Saya dikenal di tempat kerja saya itu seorang yang ambisius, ya. Ambisius, responsif. Saya harus bisa menjalankan ataupun harus bisa mewujudkan segala impian ataupun cita-cita baik dari untuk keluarga dan untuk dilihat saya tempat bekerja. Dari itu saya bergabung ibaratnya nyari modal gitu di negeri seberang untuk memperistri lah istri saya yang sekarang. Alhamdulillah di tahun 2012 saya pulang ke Indonesia. Saya pun udah bingung nih, mau kemana arah tujuan saya ini setelah saya menikah dengan istri saya. Ketika saya di bulan 1, 2 bulan kemudian saya bingung kerja kesana kemarin, dapat tawaran oleh teman saya. Kebetulan kemarin itu juga dia kerja di Honda juga. Ada lowongan nih di PT Anugerah Karya Wara 2. Ini puji syukur sekali karena saya masih manten baru, dapat pekerjaan baru, maka dari itu saya cepat-cepat langsung memasukkan lamaran saya ke PT tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang saya dari tahun 2012 hingga sekarang saya terus berjuang dan meniti karir saya dan mengikuti ibaratnya pembelajaran dari main dealer, dari dealer, teman-teman semua. Kita ada mengadakan training sampai sekarang. Alhamdulillah saya masih tetap betah bekerja rezeki di bernaung di PT Indaku Trading Uncoy. Terima kasih teman-teman. Ini mungkin perkenalan singkat saya. Salam satu hati, selamat sore. Jadinya tadi berapa? Indaku Group ini hampir 13 tahun. 13 tahun. 13 Luar tahun. biasa. Luar biasa. Udah cukup lama ya. Ya, Pak. Anak kecil udah hari, udah apa. Oke, saya mau nanya nih. Kemarin kan Pak Sabri dan Pak Rudianto kan sudah mengikuti. Nanya, apa sih yang menjadi motivasinya Pak Sabri sama Pak Rudianto untuk ngikutin kontes layan? Mungkin. Baik teman-teman sekalian, motivasi terbesar saya untuk mengikuti kontes Line Honda Nasional adalah pertama untuk keluarga saya. Kembali saya sampaikan tadi, saya pernah merasakan hancur sehancur-hancurnya ketika saya PHK. Jadi ketika itu saya di PHK itu anak saya beranjak mau tingkat sekolah SLTA. Jadi karena saya diterima di Indaku, alhamdulillah saya berarti sudah dapat pekerjaan dan saya akan buktikan ke anak saya bahwa saya adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, ya. Saya orang bertanggung jawab untuk keluarga dan saya akan berikan rezeki halal untuk mereka. Mudah-mudahan berharap anak-anak saya tumbuh dewasa dan besar sampai hari ini. Kebetulan anak saya yang pertama sudah menikah dan saya sudah punya cucu, ya, dari hasil bekerja di Indaku, ya. Jadi saya ingat satu di dalam ajaran agama Islam itu bahwa
jika kamu bersyukur atas nikmat itu, kata Allah, niscaya nikmat itu akan kau tambah. Ya, jadi saya benar-benar ini satu cambuk bagi saya. Ada kesempatan saya untuk mengikuti kontes Line Honda nasional. Yang pertama saya itu di tahun 2017. 2017 saya ikuti kontes Line Honda nasional itu, dan sampai akhirnya 18, 19 dan 23 puncaknya saya mendapatkan juara terbaik ya, juara terbaik. Jadi beranjak dari situlah saya selalu bersyukur atas nikmat Allah itu. Jadi saya pergunakan pekerjaan itu benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara itulah akan mendapat rezeki yang baik. Saya begitu saja. Terima kasih. Luar biasa. Jadi motivasinya selain untuk keluarga, ingin jadi role model juga untuk anaknya, seperti itu ya Pak ya. Jadi panutan, contoh buat anaknya supaya bisa meniru seorang sosok ayah, seperti itu. Kalau Bang Rudianto boleh tahu nggak motivasinya Pak? Kalau saya pribadi ya Pak, masalah motivasi teman-teman, saya ini yang pertama ingin menjadi role model untuk teman-teman semua. Jadi saya ini bisa menyalurkan ilmu yang saya dapat dari kita memulai berangkat ke kontes. Mau berangkat ke kontes, kita dapat pembekalan dari main dealer sampai ke Jakarta, kita bertemu berbagai teman, karakter, kita mempelajari satu ilmu yang sangat berguna bagi kita semua, khususnya kita delivery man dalam segi pelayanan di dealer kita masing-masing. Kita pastinya harus bisa menerapkan. Dan yang kedua, pastinya saya juga seorang ayah dari anak laki-laki. Mungkin ketika nanti dia kelak dewasa, saya kan punya piagam nih, pastinya beliau juga akan nengok, oh ayahku orang yang hebat nih, bisa jadi juara di kontes layanan nasional. Pastinya saya pun akan menularkan mental juara ke anak saya tersebut. Dan untuk seterusnya saya ingin menerapkan ke dealer saya tempat bekerja, khususnya kepada teman-teman semua, bahwasanya saya bisa menjadi seperti ini berkat dorongan ataupun dukungan dari teman-teman semua, berkat doa-doa yang sama-sama kita panjatkan kemarin waktu di kontes layanan Honda regional, sehingga saya bisa ke nasional. Maka dari itu saya berterima kasih khususnya kepada teman-teman atas dukungan sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Terima kasih teman-teman. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih. Mungkin kurang lebih hampir mirip ya motivasinya untuk apa ya, panutan buat anaknya seperti itu, supaya bisa tahu sosok ayahnya yang kelak mungkin dia juga bisa jadi orang yang sama seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana persiapan Pak Sabri sama Pak Rudianto sebelum ini kontes? Apakah ada latihan atau strategi khusus yang kalian terapkan? Bang Rudianto dulu mungkin. Terima kasih. Masalah strategi khusus ya, saya bukan pertama kali mengikuti kontes layanan Honda nasional. Di tahun 2019 saya juga pernah turun ke kontes layanan Honda juga. Berkat pelajaran atau kekurangan saya di kontes layanan Honda nasional 2019, saya terus berbenah diri dari diri saya pribadi, terutama dari segi kedisiplinan dalam segi pakaian, dan juga ketepatan waktu, mengirimkan motor itu supaya benar-benar diterima dengan konsumen bahagia. Di situ saya terus berlatih sampai 5 tahun ya, 5 tahun ke belakang, ke depan ini sampai di 2024. Dan latihan khusus saya memang agak susah di public speaking ya, berbicara di depan orang banyak kepada teman-teman semua. Saya berlatih dengan istri hampir tiap malam sebelum saya berangkat ke Jakarta. Saya berlatih bagaimana saya bisa berbicara di depan orang itu supaya ada tenang gitu. Itulah strategi khusus supaya saya bisa melangkah ke Jakarta memiliki mental ataupun supaya tidak grogi ya bicara di depan juri nanti. Itu sih Pak. Latihan khususnya perbanyak berbicara di depan kaca, di mentori sama istri gitu, untuk dibantu istri sama banyak latihan di depan kaca ya, supaya public speaking ya. Kalau Pak Sabri boleh tahu Pak, kemarin kira-kira persiapan apa nih sebelum mengikuti kontes? Terima kasih. Persiapan khususnya buat saya pribadi ya, karena memang seperti dengan Pak Rudi juga, saya ikut kontes itu bukan pertama sekali ya. Dari awal 2017 sampai akhirnya mentoknya di 2023. Tentunya persiapan itu karena saya sadar saya adalah orang yang mungkin tidak banyak ilmu ya. Jadi saya banyak terus belajar ya. Mungkin saya ketemu mekanik, saya banyak tanya ke mekanik, saya ketemu dengan salesman, saya tanya salesman, mungkin tim Hasi 3 juga saya banyak bertanya. Bahkan kemarin saya sampai bilang begini ke tim Hasi 3 dan para yang memberikan pelajaran bagi saya bilang begini, saya ini adalah orang yang susah
untuk membaca, ya. Saya bilang begini, saya tolong berikan ilmunya itu yang mungkin boleh sampaikan saja, mungkin otak saya bisa mencerna. Karena saya agak sulit membaca, karena kalau saya bolak-balik membaca, mungkin bacanya hilang, saya nggak ingat. Kalau dijelasin, saya mungkin lebih paham praktek lah. Jadi tapi singkat begini, artinya saya lebih banyak belajar itu langsung ke praktek. Ya, saya banyak langsung ke praktek saja. Saya lebih memahami langsung di prakteknya daripada mungkin hanya di buku ya atau di tulisan. Itulah yang saya lakukan. Terus secara pribadi juga saya kembali merasa begini. Kenapa ini kontes harus saya benar-benar untuk mengikutinya? Karena di ayat Quran itu Allah katakan begini, ya maaf ya kalau saya sedikit agak berini ya. Katanya begini, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah begini, Allah lah yang menciptakan hidup dan mati itu, dan Allah akan menguji kamu siapa yang lebih baik amalnya. Jadi artinya kita hidup di dunia ini, ya Allah jadikan kita itu kita punya ujian dan tantangan. Nah, di sanalah saya berpikir bahwa kesempatan saya untuk mengikuti kontes ini saya harus benar-benar laksanakan sebaik-baiknya. Karena kata Allah itu kalau kamu baik yang dinilai itu yang baik amalnya, berarti saya harus banyak berbuat, ya. Saya harus berbuat. Jadi dengan semampu saya, dengan Allah berikan saya itu akal pikiran, saya gunakan bagaimana caranya saya bisa mampu itu ikut acara itu. Khususnya acara kontes dan lain sebagainya tentunya gitu. Barangkali inilah persiapan khusus pribadi saya. Jadi artinya saya tidak bosan belajar dan belajar. Ya, belajar dan belajar. Nah, apalagi di usia saya itu sudah tidak muda lagi ya. Saya di atas kepala 4 sekarang kan. Pasti mulai agak blank juga ya gitu kan. Jadi gitulah. Jadi cara saya itu terus belajarnya itu langsung saja praktek daripada mungkin tertulis gitu. Itu yang saya lakukan. Oke, luar biasa. Berarti lebih banyak langsung ke praktek ya. Sehingga kemarin memang untuk ketika development Pak Sabri tidak terlalu banyak kelas yang in class, lebih banyak diskusi ya. Dan saya ingat banget kita diskusinya malah di pos satpam belakang ya Pak ya. Tiap kali jumpa saya tanyain gimana nih persiapannya Pak, apa yang kurang perlu disupport. Nah kalau boleh tahu tantangan nih kemarin ketika mengikuti kontes, apa tantangan terbesar yang dihadapi Pak? Mungkin dari Pak Rudianto boleh? Terima kasih Pak. Mungkin tantangan yang pertama kali saya hadapi itu masalah pengikatan ya teman-teman. Sama yang tadi kita praktekkan kan, masalah pengikatan ini saya belajar dari pengalaman di 2023 kalau nggak salah Pak 2022. Saya ada itu kontes pembuatan video layanan ketika di Lebaran itu. Saya itu sangat susah sekali menggunakan karena memang harus ini video ini dikirim ke AHM. Ini kontes nasional. Dari pelajaran itu saya petik ini saya harus bisa karena saya kan ada niat, namanya saya kan orangnya agresif ambisius. Saya itu harus bisa. Saya bermodalkan tekad menelpon kepala cabang saya untuk meminta belikan tali recet. Tali recet tersebut saya terus berlatih. Alhamdulillah hampir beberapa bulan saya bisa. Itu tantangan saya yang pertama, masalah pengikatan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menggunakan kan gitu kan. Saya pun udah mahir ibaratnya, udah nggak canggung lagi lah menggunakan tali. Yang kedua itu tadi masalah public speaking. Public speaking itu memang Indago ini luar biasa teman-teman. Apa kekurangan kita ini para tim HC3 ini sangat responsif. Apa kekurangan dari kontestan yang bakalan kita bawa ke Jakarta? Misalnya kalau saya sih pribadi memang public speaking saya kurang, saya selalu gemetar bicara di depan teman-teman semua, dan alhamdulillah sekarang sudah terbiasa untuk berbicara. Mungkin perbanyak latihan itu tantangan yang saya hadapi, dan kembali juga kita latihan juga di rumah, bukan hanya ketika kita diundang ke main dealer, pembekalan, kita juga harus dari niat dalam hati kita harus juga berlatih di rumah teman-teman. Mungkin hanya itu yang tantangan terberat yang bagi saya ya teman-teman. Terima kasih Pak. Oke, jadi lebih ke pengikatan ya. Dan kita tahu mungkin banyak di sini teman-teman yang mungkin belum terbiasa menggunakan racet gitu ya. Kemarin Pak Rudi juga seperti itu sebelum mengikuti kontes akhirnya latihan terus sampai bisa. Sama yang kedua public speaking ya seperti itu. Kalau Pak Sabri gimana? Tantangannya apa kemarin? Kalau saya ya seperti yang saya sampaikan, saya itu kurangnya ilmu yang saya miliki. Artinya mungkin saya tidak banyak mengenali produk. Apalagi kebetulan saya posisikan di produk wing ya. Jadi
disitulah tantangan terbesar saya, bagaimana bisa memahami mungkin istilah-istilah yang ada di sepeda motor itu sendiri ya. Ya itu yang buat saya itu udah tantangan terbesar, karena saya memang basicnya tidak ada di otomotif ya. Jadi saya bukan orang otomotif sebelumnya, dan saya dengan cara saya sendiri, makanya saya minta ke tim HC3 ya, tim para mentor-mentornya, tolong berikan saya ilmu itu yang mudah saya cerna dan mungkin tidak banyak teori. Tidak banyak teori ya. Jadi di situ ya alhamdulillah memang ya saya bisa dengan itu, dan saya betul-betul menyadari kekurangan saya. Kalau saya tadi di awal saya sampaikan, kalau saya banyak membaca mungkin habis membaca sia-sia atau seorang hamba yang ada di muka bumi ini. Jadi disitulah yang saya rasa kita dapat menata kehidupan kita dengan lebih baik dengan usaha kita, walaupun nanti hasilnya itu ditentukan Yang Maha Kuasa ya. Jadi kunci pertama harus disiplin ya, terus belajar dan belajar, tidak ada kata bosan untuk belajar. Jadi tidak ada, kalau saya begini, paham saya begini, tidak ada orang pintar di dunia ini kalau dia tidak mau belajar ya. Jadi, dan tidak ada kata sesuatu itu mustahil terjadi ya, dan saya rasakan benar itu. Jadi saya yang dulu yang tidak punya ilmu, akhirnya saya berusaha untuk belajar dan belajar, alhamdulillah saya dapat ngasih ya, barangkali yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman sekalian juga mungkin bisa lebih dari saya ya. Dan kami sangat berharap ya, bukan saya saja sudah mendapatkan juara itu, dan kita semua bisa dapat ya. Saja barangkali. Terima kasih. Luar biasa. Iya. Berarti lebih Pak Sabri itu disiplin ya, ditingkatin. Sarannya itu disiplin sama terus belajar ya, jangan berhenti belajar. Oke, kalau Bang Rudianto gimana? Kira-kira apa nih kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang delivery man? Ya, Pak, jauh dari Pak Sabri tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Masalah kedisiplinan ini ya. Kedisiplinan dalam segi kita pelayanan untuk mengantarkan ke sepeda motor ke rumah konsumen. Yang pertama itu pastinya kedisiplinan pakaian. Dari pakaian kita rapi, konsumen itu pasti udah meyakinkan dengan kerapian kita ini bahwasanya delivery man yang dimiliki oleh dealer kita ini berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya kualitas sepeda motor yang kita kirim itu dalam keadaan bersih, disiplin dalam keadaan, dan kualitas kendaraan yang kita kirim. Barangkali itu Pak, terima kasih. Oke, Mungkin berarti hanya pelayanan sepakat ya, berarti kalau delivery man yang baik, seorang juara itu pasti memiliki sifat disiplin ya Pak ya. Karena itu kata kuncinya. Selain itu juga mungkin pelayanannya ke konsumen ya Pak ya, gimana bisa memberikan penjelasan fitur-fitur yang terupdate kepada konsumen, serta mungkin mulai digital juga ya, digitalisasi. Nah, kira-kira pengalaman unik apa nih yang teman-teman miliki ketika melakukan pengiriman yang bisa teman-teman ceritakan? Pak Sabri dulu, mungkin ada pengalaman unik apa nih? Bercerita tentang pengalaman unik ini sebenarnya mau dibilang unik juga iya, tapi dibilang tantangan juga iya ya. Saya boleh cerita dikit ya. Di tahun 2022 kemarin kalau nggak salah ya, 2022, saya ada satu konsumen ini sebenarnya dia pembelian sepeda motor terus ya, pembelian motor itu cash ya, tidak kredit ya. Memang di awal tuh memang konsumennya agak sedikit, malah kita bilang bahasa bedanya, ditanya pun agak susah jawab gitu ya. Saya masih tanya alamatnya, dia bilang kau cari aja itu alamat di Brian itu, kayak gitulah bahasanya. Itulah bahasa dia. Pak, izin saya kasih info, saya telepon beliau, dia bilang kau cari aja, aku punya Oyo di Brian. Kayak gitu bahasa dia gitu. Namanya Pak Wahyu, saya ingat Pak Wahyu. Jadi ya udahlah, saya pikir nggak mungkin saya tanya ulang nih kan, kalau saya itu pasti dia marah. Dan saya cari di Google, dapat Oyonya, tempat dia alamat rumahnya, saya antar motornya. Terus saya jelasin semuanya. Akhirnya saya izin pulang, ya kan. Saya sampaikan sama dia, Pak, lebih kurang 30 hari kemudian platnya akan keluar. Singkat cerita ya, 2 minggu kemudian dia telepon saya di malam hari sekitar jam 8 malam. Waktu itu saya baru pulang kerja. Kau di mana? Nah, itu bahasanya pokoknya dengan bahasa Medan yang agak sedikit inilah ya. Kasar ya. Menantang. Kasar, mungkin logatnya seperti itu ya. Dia bilang gitu. Jadi memang menantang emosi kita sebenarnya kan. Iya, memancing emosi kita. Pak, maaf, saya bilang dengan siapa? Saya bilang gitu. Saya Wahyu yang kembali beli sepeda. Masa kau lupa katanya? Oh iya Pak, apa yang saya bantu Pak? Saya bilang sama dia seperti itu.
Dia bilang begini, itu kapan BK aku keluar? Kan bahasa gitu, dia tidak bilang kelar, dia belum BK. Kapan BK aku keluar? Pak, saya bilang, saya hitung waktu, Pak ini kan masih 2 minggu ya Pak. Saya janjikan ke Bapak tuh lebih kurang 30 hari kerja. Tapi gini aja Pak, saya bilang, ini kebetulan sudah di malam hari. Saya bilang, Pak, mohon maaf ini sudah di malam hari. Besok saya datang ke kantor, saya akan cek keadaan saya. Kalau plat Bapak sudah keluar, saya akan kabarin Bapak. Oke, aku tunggu ya. Ya Pak, terima kasih. Selamat malam Pak. Saya bilang oke. Besok pagi, saya benar-benar ingat dia orang ini kan. Saya langsung jumpai di admin STNK. Saya tanya, ya admin STNK-nya tentang platnya. Ternyata memang belum keluar, karena kita janji mau lebih kurang 30 hari kerja. Langsung hari itu juga saya ngomong dia. Ya saya telepon balik beliau. Mohon maaf Pak Wahyu, saya bilang, saya Sabri, supir Honda kemarin ngantar studio Pak. Iya, ada apa kata dia? Pak, ternyata memang plat Bapak belum keluar saya bilang. Oh iya, ada apa? Nanti gini Pak, saya bilang, nanti kalau sudah keluar, saya pastikan saya akan hubungi Bapak. Benar kan? Ya betul ya, janji kok ya. Kayak itu bahasanya. Ya bukan gitu bahasa. Udah saya tanya emosi aja kan. Jadi saya nggak berani ini. Akhirnya memang saya wanti-wantinya orang, ya saya jaga betul. Hampir 28 hari kalau saya 28 hari atau 27 hari mati keluar. Saya udah konfirmasi ke admin STNK, nanti kalau keluar kabarin saya. Jangan kabar dia dulu, tapi kabarin saya bisa bilang gitu. Akhirnya jangan sampai dia dapat informasi dari orang lain dulu gitu. Akhirnya dapat ya. Saya telepon beliau, ya selamat pagi Pak Wahyu, saya bilang, ini saya sudah di kantor, plat Bapak sudah keluar. Ini platnya mau saya antar atau Bapak jemput sendiri. Udah besok aku datang ke sana kata dia. Ya, itu bahasanya. Bahasanya gitu aja, singkat saja, tapi memang menantang apa ya? Adrenalin. Iya. Baik Bapak, saya bilang besok saya tunggu Bapak di kantor. Akhirnya dia datang ke kantor. Saya sekitar jam 10-an kalau nggak salah. Jam 10 pagi kebetulan saya belum keluar, saya masih di kantor belum jalan, belum antar motor. Saya lihat dia datang, tapi nggak cari saya, dia langsung tanya saat security, langsung ke admin STNK, diambil itu plat. Begitu dia mau keluar, di pintu keluar, dia telepon saya. Kau di mana? Masih tetap pas saya tahu aja terus. Kau di mana katanya? Pak, saya ada di kantor. Dia bilang, platnya sudah aku ambil, kata gitu kan. Oh iya Pak, saya bilang, ada bisa saya bantu Pak? Kita bisa jumpa katanya. Bisa Pak, saya bilang. Saya lihat dia, saya sebenarnya saya lihat dia dari di depan pintu. Saya datangi dia, terus dia bilang begini. Dia salamin saya, apa kabar? Saya alhamdulillah sehat Pak. Saya bilang. Apa dia bilang kata-kata terakhirnya? Ternyata Bapak baik juga. Dia berbahasa kata-katanya Bapak baik juga. Itu kata-kata terakhirnya. Jadi membuat saya ini orang ya unik, lucu atau gimana ya, campur aduk ya. Awalnya ngomong tuh kasar, marah, tapi begitu saya arahkan, di akhirnya dia bilang ada kata-kata terakhir yang membuat pelajaran bagi saya itu. Dia bilang ternyata Bapak baik. Dia nggak pakai kata kau lagi. Dia bilang ternyata Bapak baik juga. Ya udah, sampai di situ. Ya, saya bilang gini, baik Pak Wahyu, saya bilang nanti untuk STNK dan BPKB Bapak saya akan kabarin Bapak. Oke, terima kasih. Jalan. Itulah barangkali ya. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan. Ketika kita ditantang, tantangan ya, kita harus benar-benar fokus ya. Fokus ini orang ini jangan sempat kita terpancing dengan kata-kata emosi dia, ya kan? Karena waktu itu di awalnya telepon itu di malam hari, saya baru pulang, terus bahasanya kasar, secara manusiawinya kadang-kadang kita terpancing emosi ya, itu pasti ya. Tapi syukurnya saya diingatkan ketika itu, oh ini orang nggak bisa, ini kalau kita ngomongnya kasar pasti lebih kasar ini kan. Jadi akhirnya saya bawa lembut aja, akhirnya dia akhir ujung dari cerita itu dia mengeluarkan kata-kata ternyata Bapak baik juga. Saya kira ini memang membekas di benak saya Mbak Adi. Ya, terima kasih. Ya. Keren sekali ya ceritanya, cukup menginspirasi kita untuk tetap berbuat baik Pak ya, dari cerita tadi gitu. Mungkin kalau Pak Rudianto gimana? Pengalaman unik apa nih saat pengiriman? Ini masalah unik juga lebih menantang lagi. Di tahun 2023 ini saya pernah mengantarkan sepeda motor Perja ya, 2023 Perja ke rumah konsumen kalau nggak salah atas nama Bapak Darwin. Ketika itu beliau membeli sepeda motor itu dengan sales kita yang kebetulan udah resign lah gitu karena kan nggak lepas target gitu kan. Dan naasnya, dibilang naas ya nggak naas karena kan namanya sepeda motor itu pastinya kan ada problem. Sebenarnya problemnya ini nggak parah-parah sekali sih, cuman di mata konsumen ini mesinnya kasar. Counter sales ini ditelepon sama Bapak Darwin tersebut. Ini kereta apa nih yang kalian kirimkan sama kami? Suaranya kasar, ini mau kubakar ini keretanya. Dan di akhir
beliau menelpon counter sales, beliau ini udah marah besar. Ketika itu langsung si counter sales itu nelpon saya, dan kebetulan rumah konsumen ini sama rumah saya searah, dan kebetulan juga mobil saya ini saya bawa pulang karena kepercayaan ada di rumah ada garasi kan gitu kan. Begitu saya langsung mau nyampe rumah, saya samperi dulu, Pak, lain yang di dealer tadi nelponnya marah-marah mencak-mencak, begitu saya salami enggak gini, langsung ibaratnya yang nggak sesuai gitu loh, yang kita pun sebagai delivery man ini kan agak ngeri, bah nanti mak marah nih. Rupanya dengan saya salami ininya, oke Pak, ini kereta ini malam ini juga saya jemput ataupun besok pagi Pak maunya. Oh besok pagi aja lah. Besok pagi saya samperi kembali, saya samperi sepeda motor tersebut, saya naikkan ke pickup, langsung saya bawa ke dealer. Ketika itu udah sampai, Pak ini keretanya udah selesai, Bapak kayak mana? Bapak mau kemari ataupun saya antarin kembali? Oh udah, saya nanti ke sana mau saya cek. Ini dari telepon sama kenyataannya udah beda Pak. Ibaratnya seolah-olah dia mau meneror ibaratnya kayak gitu kan. Begitu saya samperin, saya proses lah ibaratnya sekalian mau diklaim ataupun mau diperbaiki, saya ke sana. Dia ke sana lah sama anaknya. Udah sampai di sana, dicek lah dia ininya kasar. Udah kita bantu klaim ya Pak. Oke. Barangkali berapa hari kebetulan sepeda motor tersebut nggak ada ready di dealer kita. Di proses diklaim dengan estimasi waktu 3 hari lah, kayak teringatnya itu 3 hari. Ketika itu langsung, Bapak mau saya antar pulang atau mau naik angkot kembali? Jadi tanpa pikir panjang, pas pula saya ada arah mau ngantar ke Kisaran, dari Tanjung Balai ke Kisaran itu hampir jaraknya itu kurang lebih 45 menit lah, dalam jarak tempuh normal lah. Saya antarkan, udah makasih, udah terima kasih. Nelpon lagi dia, kalau dari nelpon ke counter sales ini bahasanya tuh kayaknya udah marah-marah lah, ngamuk gitu lah. Counter sales itu pasti ketakutan, sementara kenyataannya ini nggak seperti itu. Saya mau ketawa tapi kayak mana kan gitu. Udah 3 hari kemudian saya hantarkan lah, saya ambil, Pak kereta ini udah bisa Pak diambil. Udahlah aku percaya sama kamu bawa aja sore. Saya bawa lah, dan sampai sekarang ini hubungan saya sama konsumen itu tetap baik. Dan mau servis pun juga, saya mau servis ini enaknya di mana ya? Mau di Kisaran atau di Tanjung Balai? Ya terserah Bapak, kalau mau saya jemput ya saya jemput. Udahlah, sekarang saya percaya sama kamu. Udah, sampai sekarang dia mau servis atau telepon saya Pak. Di situ pengalaman yang mau menantang, mau ketawa. Sementara counter sales kalau diteleponin pasti kan ketakutan. Padahal kalau saya di Mumbai ini orangnya ini lembut gitu. Itulah ibaratnya pikiran kita udah ini ngeri. Rupanya ketika saya sampai, konsumennya udah langsung ngasihkan minum. Wah udah bagus lah, konsumennya udah tenang ibaratnya. Udah saya bantu kayak gini. Pokoknya saya bantu prosesnya sepeda motornya sampai oke. Sampai sekarang ketika dia mau servis tetap telepon saya. Walaupun udah 1 tahun kan pastinya udah habis sih, tetap cari kita. Mungkin ini Pak yang pengalaman yang lucu, yang menantang, unik gitu loh. Dapat konsumen yang marah-marah tapi kenyataannya itu ya baik gitu orangnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi ada konsumen yang komplain ya, mirip juga dengan kalau tadi case-nya Pak Sabri lebih ke plat ya Pak. Kalau ini memang motornya mungkin ada trouble, dia komplain, ngancem mau dibakar. Akhirnya diselesaikan. Akhirnya jadi deket ya, sampai servisnya juga sekarang balik nih ke AK Tanjung Balai. Nah kira-kira menurut Pak Rudianto seberapa penting sih gimana Pak Rudianto memastikan layanannya agar konsumen atau pelanggannya Pak Rudianto yang diantar motornya bisa merasa puas? Baik Pak. Kalau masalah kepuasan itu tergantung kembali sama diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin diperlakukan ke orang, begitulah kita memperlakukan ke konsumen. Misalnya dari awal pengiriman sepeda motor ini, kita perhatikan dulu kualitas sepeda motor, ataukah udah bersih, semua fiturnya berfungsi dengan baik, segala buku servis, surat-suratnya. Ketika sudah layak mau dikirim ke rumah konsumen, sampailah ke rumah konsumen juga kita samakan.
kita samakan, kita cek sama-sama kualitas sepeda motor, masalah kebersihannya. Kita ini kan sudah dibekali nih, ada cairan pembersih, kanibu, seperti tisu basah, itu untuk menjaga kualitas sepeda motor yang kita kirim ke rumah konsumen. Supaya konsumen tersebut juga merasa puas sepeda motornya dikirim tanpa ada debu. Sebelum kita menurunkan, kita lap dulu. Itu ibaratnya servis kita lah kepada konsumen supaya sepeda motor ini yang kita kirim ini memang betul-betul bersih, memang betul-betul udah layak dikirim ke rumah konsumen. Itulah kualitas yang sampai sekarang saya jaga, teman-teman. Ini di konteks ini juga pasti nanti diujikan. Masalah kita, persiapan kita dari dealer sampai ke rumah konsumen, sampai kita akhirnya tanda tangan BSTK itu diperhatikan oleh juri. Yang intinya apapun kegiatan kita, mau pengiriman sepeda motor dari konsumen itu tetap harus dari hati. Begitu kita ingin dilayani dengan orang, begitu juga kita melayani ke konsumen kita. Kita jaga kualitas unitnya sampai ke rumah konsumen. Terima kasih Pak, mungkin hanya itu. Oke, luar biasa. Berarti sama ya dengan tadi yang kita sharing tadi pagi ya. Gimana kita ingin diperlakukan ya seperti itu kita pelakuin. Nah, sama tadi yang kita bahas di memastikan kualitas produk dan layanannya sesuai dengan standar gitu ya Pak ya. Kalau Pak Safri gimana? Baik, terima kasih. Bagi saya, kenapa begitu penting bagi kita untuk melayani konsumen ya? Iya. Karena begini, bagi saya konsumen itu adalah rezeki buat saya. Konsumen itu adalah rezeki buat saya. Jadi kita kalau Allah sudah kasih kita rezeki, Tuhan kita kasih kita rezeki, pasti rezeki ini akan kita rawat. Ya, kita tidak mau rezeki yang kita miliki. Contoh mungkin kita dapat benda ini, ya, ini benda yang kita dapat ini benda nggak kita sia-siakan, ya kan? Karena ini kita udah dikasih untuk kita, ya. Jadi di sini benar-benar saya berpikir konsumen itu bahagia dari kehidupan kita sendiri, ya. Makanya mungkin teman-teman bisa di awal saya sampaikan kata Allah itu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, pasti Allah bilang pasti akan bertambah. Tapi apabila kamu kufur, kamu ingkari nikmat yang telah kuberikan itu, azab amat pedih, kata Allah seperti dalam Al-Qur'an saya pahami. Jadi konsumen itu benar-benar kita rawat, ya. Rezeki yang kita dapat itu kita jaga dengan baik. Kita tidak mau ini menjadi rusak, ya. Jadi kita menganggap dia adalah bagian dari kita sendiri, bagian dari kita sendiri, ya. Di sanalah mungkin cara saya Mas selalu menyampaikan ke konsumen itu, saya ini adalah bahagian dari mungkin keluarga mereka atau saudara mereka yang kapan saja mereka butuh saya akan siap, untuk membantu. Ditanyalah, dibantulah segala macam. Jadi makanya saya selalu standby-kan handphone saya untuk siapa saja yang bisa hubungi saya kapan saja. Jadi makanya di akhir ketika saya serahkan unit itu saya sampaikan sampai hari ini saya punya kartu nama ya, walaupun setengah handphone sudah ada ya, saya tinggal kartu nama. Saya bilang gini, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu butuh bantuan saya bisa hubungi ke nomor saya kapan saja, ya. Baik. Jadi sampai hari ini tadi ada yang telepon saya dan tentang kuliah di STNK. Saya sudah kabarin mereka, ya. Jadi begitulah saya merasa ketika Allah berikan rezeki itu jangan sia-siakan. Jadi konsumen itu adalah rezeki saya. Jadi saya akan rawat dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ini dapat terjaga dengan baik sehingga kita akan sukses ke depan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Jadi kalau tadi pagi kita cerita soal level motivasi, Pak Sabri kayak udah mentok di ketiga nih, segala sesuatu didasarkan pada emang dari Tuhan ya gitu Tuhan. Pak ya. Sama karena kita percaya bahwa saya itu rezeki dari Tuhan, sehingga Pak Sabri sepenuh hati ngelayanin konsumen dan selalu available, tersedia buat konsumen jika dibutuhkan, seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu apa nih teman-teman Pak Sabri sama Pak Rudianto ada pakai teknologi atau aplikasi tertentu nggak untuk bantu proses pengiriman? Terus bagaimana sih pengaruhnya terhadap efisiensi kerjanya Pak Sabri sama Pak Rudianto? Mungkin boleh Pak Sabri dulu. Baik, terima kasih. Tentunya untuk teknologi atau aplikasi pastinya saya menggunakan handphone ya. Kalau teman-teman sekalian paham ya, saya menggunakan handphone ini dimulai dari tahun 2015
2015 saya masuk Honda. Yang masuk Honda itu teman-teman saya mungkin belum punya Android. Jadi mungkin saya agak cerita banyak dikit ya. Cerita Android ini agak banyak dikit ya. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ini ceritanya. Pertama saya kali masuk Honda ini, waktu itu lebih kurang 2 minggu saya bekerja. Kepala cabang panggil saya. Dia tanya begini, apa yang kamu tidak tahu tentang pekerjaan? Saya bilang, Pak, maaf, saya belum hafal jalan, karena saya masih baru, ya kan? Saya basic juga tidak jadi supir kan? Saya tidak pernah jadi seorang deliveryman di pekerjaan lain, hanya di Honda saya mulai pegang mobil dan saya jadi seorang supir, kan gitu kan? Jadi apa yang dia bilang? Teman-teman sekalian tahu apa jawabannya? Pertanyaan itu? Nggak tahu kan? Apa dia bilang? Itu derita lo. Ya, harusnya jawabannya kan mungkin lo belajar dulu ya. Enggak, dia nggak bahasa begitu. Dia bilang itu derita lo. Tapi bagi saya kata-kata ini, saya tidak membuat semangat saya jadi cute, ya. Saya makin tertantang ketika itu saya makin tertantang dengan kata-kata beliau, ya. Karena teman-teman saya belum punya Android ini. Saya masih maaf ya, saya sudah punya ketika itu. Ya, walaupun Androidnya masih murah-murahan ya, karena masih baru-baru kan Android belum begitu banyak. Jadi saya berpikir, oke baik Pak, saya bilang saya siap. Saya keluar dari ruangannya. Sore hari jam 2, saya dapat tugas bawa motor tuh 4 unit sekaligus. Baru kerja 2 minggu. Ya kan? Yang alamatnya saya nggak tahu sebenarnya. Jadi di sana iya nggak tahu, masih baru 2 minggu saya kerja. Disuruh jalan sendiri, nggak ada teman. Bener-bener saya diajar apa ya? Gimana caranya bisa? Keadaan. Jadi mulai saya berpikir, oh saya sudah punya handphone Android. Mulai saya belajar menggunakan map. Ya, di situ saya menggunakan map itu, saya cari alamat, akhirnya minimal itu saya dapat titik jalan tuh jalan besar di mana. Nah, jadi situ saya mulai telepon konsumen. Walaupun sebenarnya ketika itu saya nggak diajari. Saya tidak diajari untuk telepon konsumen sebelumnya untuk berangkat. Belum ada. Makanya saya belajar, saya banyak belajar otodidak. Benar-benar otodidak dan belajar secara langsung. Ya, jadi begitulah ya. Jadi manfaat dari handphone inilah saya pikir memang kita gunakan kalau untuk baik pasti bisa jadi kebaikan. Jadi sampai hari ini untuk teman sekalian, saya ringtone WA itu apa ya? Apa ringtone apa ya, bahasa ringtone. Dandanya itu Beda. saya pisahkan antara pribadi dengan yang grup. Kenapa saya buat seperti itu? Karena sifatnya pribadi, saya langsung respon. Saya tahu tuh, oh ini pribadi berarti penting, ya. Saya nggak tunda-tunda. Tapi kalau grup mungkin saya bisa abai, karena mungkin dalam pikir saya nanti masih ada orang lain yang akan jawab dari grup itu. Nah, itulah yang saya lakukan ya. Kalau mungkin teman-teman sekarang saya punya 2 handphone, mohon maaf ya karena nggak muat lagi. Ya sudah seperti kedua. Jadi bukan karena hebat-hebatan sok-sokan nggak ya maaf ya, nggak ada maksud apa-apa. Jadi begitulah saya lakukan ya, begitu saya lakukan. Jadi betul-betul saya belajar menggunakan teknologi itu dari kebodohan saya sebenarnya kebodohan saya tidak hafal jalan, tapi saya memanfaatkan sampai hari ini. Ya, jadi kalau yang lain-lain saya juga mungkin bermedia sosial juga. Saya mungkin ada di Instagram ya, mungkin teman sekalian bisa lihat. Saya juga ada di Facebook dan sebagainya. Dan pastinya ya kita di saat ini ya seperti disampaikan Pak Rudi, kita tidak bisa lari dari teknologi itu ya. Walaupun usia saya sudah di atas kepala 4 hari ini, mau tidak mau saya banyak belajar. Ya, mau tidak mau saya belajar. Apalagi sekarang saya dapat tugas dari AHM sendiri ya, mungkin baru kita dapat tugas untuk selalu review ya, Google review dan ada mungkin teman-teman testimoni. Saya ada testimoni konsumen ya, mungkin bisa lihat Instagram saya. Itu memang saya real, saya ke konsumennya kita tanya dan kita minta pendapatnya. Jadi barangkali itulah ya teknologi saya gunakan memanfaatkan handphone yang saya punya. Jadi ini mungkin satu pelajaran buat teman-teman sekalian. Kita punya handphone, kita punya teknologi yang sia-siakan. Ya. Jadi untuk saya jalan dia sekarang ini, ketika saya telepon konsumen, saya minta itu share lokasinya. Ya saya minta share lokasinya kan mungkin kita tuh nggak tahu sih di mana alamat dia kan. Jadi setelah jalan saya bilang kita mau jalan, saya bilang ya Bapak Ibu nanti saya akan live location. Jadi konsumen tahu di mana berada saya. Nah, jadi sebenarnya bukan saya pintar ya, saya belajar dan belajar. Ya, dia belajar. Tidak ada artinya gini, nggak mungkin sesuatu tidak bisa dikerjakan kalau kita mau. Ya, saya berpikir seperti itu. Ini apa tadi? Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Itu kalau 2015 mungkin belum ada standarisasi NOS gitu ya. Tapi Pak Sabri sendiri udah coba mengadaptasi dari kegelisahan yang ada, dari nggak tahu jalan, belajar otodidak ya Pak ya. Mungkin Google Map pada saat itu belum semasif sekarang ini, tapi Pak Sabri itu udah belajar pakai itu.
Kalau aplikasi yang dipakai untuk pengantaran ada yang lain Pak? Kalau aplikasi seperti biasa saya punya 4D juga, saya punya 4D dan apa ya? Ya 4D lah ya. 4D 4D yang lah dipakai ya. Saya gunakan untuk itu. Ada tips nggak Pak? Kemarin kan sempat cerita tuh tips menggunakan 4D, biasanya foto apa yang Bapak minta tuh supaya memastikan kualitas pengiriman itu? Oh iya, kalau untuk 4D ya, untuk memastikan kualitas pengiriman kita bahwa itu telah rapi ya, ini cerita pengalaman lagi saya. Iya, nggak Jadi apa. ada pengalaman saya konsumen saya itu merasa buku servisnya nggak diterima. Kata dia bilang nggak terima. Padahal dia sudah tanda tangani di BAST-nya. Dia masih bilang itu bukan tanda tangan saya. Wah ini kan gimana lagi ya orang ya? Udah ditandatangani di nama dia, di situ masih dibilangnya. Jadi saya berpikir, ke depan saya berpikir, setiap saya foto itu saya minta dia pegang buku servisnya dan itu menjadi bukti ya dia sudah punya buku itu. Kemarin terakhir ada konsumen komplain, ya kita sebenarnya bukan cari kebenaran itu ya, tapi kita cari solusi bagaimana ini tidak terjadi. Jadi dengan sini saya bilang bapak-bapak kita bisa Oke, luar biasa. Ini dari aplikasi yang ada dimanfaatkan dengan cerdas oleh Pak Sabri. Karena mungkin sering dapat komplain ya Pak. Akhirnya Pak Sabri mikirin foto apa sih yang bagus gimana supaya kedepannya jadi bukti Pak Sabri ini udah kasih loh gitu. Gak dikomplain konsumen lagi. Mungkin ya ini bisa jadi sesuatu yang bisa teman-teman amati, tiru dan dimodifikasi seperti itu. Kalau dari Pak Rudianto gimana? Teknologi apa aja atau aplikasi tertentu yang membantu proses pengiriman? Baik Pak, kalau kita sebagai delivery man pastinya kita juga punya ya, sama dikatakan dengan Pak Sabri ini kita mempunyai aplikasi 4D dan aplikasi keretaku, kita harus bisa menguasainya Pak. Kita harus bisa menguasainya, dalam arti kata menguasainya kita harus bisa menyampaikan apa sih fungsi aplikasi keretaku ini, apa sih keuntungannya bagi konsumen, kita harus bisa menguasai aplikasi tersebut. Dan untuk masalah media sosial ya Pak, saya juga ada menggunakan Instagram, Facebook, dan juga TikTok ya. Ini sangat membantu sekali Pak bagi saya untuk mengedukasi konsumen terkait produk kita ataupun layanan kita, masalah produk terbaru. Kita tinggal bisa kita teruskan, kita mengcopy paste, kita masukkan ke media sosial kita. Kita kebetulan harus berteman dengan main dealer kita, jadi kita tinggal repost aja. Jadi konsumen kita pribadi ataupun konsumen yang dari dealer bisa mengetahuinya masalah mengenai produk, mengedukasi produk terbaru, fitur-fitur keunggulan produk tersebut. Mungkin itulah yang harus kita kuasai saat ini sebagai delivery man. Jadi kita tidak mentok hanya mengirimkan sepeda motor sampai menjelaskan kita pulang. Kita juga bisa live mempromosikan produk kita. Jadi bisa membantu dealer kita untuk menyampaikan produk-produk terbaru sepeda motor, edukasi sepeda motor yang terbaru saat ini. Mungkin itu Pak. Siap. Dari saya, terima kasih. Luar biasa. Jadi selain menggunakan aplikasi dari main dealer seperti 4D, Pak Rudianto juga aktif di media sosial ya Pak ya, bantu mempromosikan, menyebarluaskan terkait fitur kegiatan sehari-hari pengantaran gitu ya Pak ya, sehingga diketahui oleh banyak orang. Dan kalau tadi kita bahas job fokus sama customer fokus, mungkin Pak Rudianto ini udah termasuk yang customer fokus. Kalau job fokus kan ini kan bukan tugas saya untuk merepost ini, kan nggak tugas saya bantu mempromosikan dealer saya. Toh yang jualan nanti CS yang dapat insentif CS, tapi Pak Rudianto udah, ini kan tugas saya untuk mengedukasi, menjual nama baik dealer saya, bantu edukasi konsumen saya supaya apa? Lebih tahu dealer saya dan Honda seperti itu. Thank you. Ada tips nggak dari Pak Rudianto sama Pak Sabri agar dapat memberikan tips yang dapat diberikan ke delivery man lain untuk meningkatkan kualitas layanan mereka? Kira-kira apa nih? Ada tips gak supaya teman-teman yang lain bisa meningkatkan kualitas layanannya? Boleh, Pak Sabri dulu. Baik teman-teman sekalian, mungkin tips dari saya, tidak jadikanlah pekerjaan itu menjadi ibadah kita.
Jadi kalau kita menganggap pekerjaan itu ibadah, ya, mungkin agama apa terlepas agama apapun kita ya, menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Ketika itu pekerjaan kita dianggap ibadah, kita akan serius mengerjakannya. Karena kenapa? Nilainya itu tidak hanya dilihat manusia, tapi mungkin Yang Maha Kuasa langsung lihat apa yang kita kerjakan. Nah, jadi mungkin sehari-hari kita ya, mungkin kita capek, lelah, mungkin tantangan-tantangan seperti itu, mungkin ada kata-kata yang sedikit agak menantang emosi kita. Kita sadar ini bagian dari ibadah yang kita lakukan. Jadi kita benar-benar bisa lalui itu masalah itu dengan baik, melalui masalah itu dengan baik. Jadi kita juga tahu, kalau saya memahami, ibadah itu sebenarnya di dalam Muslim sendiri bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji saja ya. Jadi ada ibadah yang langsung hubungan dengan Sang Maha Kuasa, dan ada ibadah itu langsung hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau bahasa lainnya ada hablum minallah dan hablum minanas. Jadi saya menganggap pekerjaan ini adalah ibadah yang saya kerjakan itu langsung dilihat Sang Maha Kuasa dan berhubungan dengan manusia. Ya. Jadi inilah yang sebenarnya saya ini, maaf ya, saya bukan menggurui ya, atau mengajari ikan berenang ya, kalau orang lain bilang mengatakan, atau mengajarkan limau berduri. Tapi saya belajar yang saya rasakan itu. Ketika kita menjadikan pekerjaan itu sebagai sebagian dari ibadah kita akan ikhlas mengerjakannya dan serius dan fokus. Karena kita bisa melihat bahwa yang kita lakukan itu bukan hanya dinilai manusia, tapi yang nilai langsung Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya bolak-balik sampaikan, teruslah berbuat baik ya, karena suatu saat kebaikan itu akan balik ke diri kita. Jadi tidak ada kata bosan untuk berbuat baik. Jadi teruslah melakukan kebaikan terus, tapi jangan pernah berharap kebaikan kita lakukan itu dibalas dengan orang yang sama. Ya. Seperti bukan dari disampaikan tadi, ya kalau kita mengharapkan dari balasan dari kita berikan bantuan dengan orang yang sama, mungkin kita kecewa. Ya, mungkin kita kecewa. Tapi ketika kebaikan itu kita lakukan dengan ikhlas, kita nggak berpikir siapa nanti akan membantunya, akan membalas itu, ya kita akan tenang-tenang saja gitu kan. Nah, jadi ini benar-benar saya rasakan dalam kehidupan saya, dari saya yang dulu tidak ada apa-apanya sampai hari ini, alhamdulillah karir saya mungkin saya rasa sudah cukup luar biasa ya. Barangkali itu ya, singkat saja barangkali, mungkin Pak Rudi mau tambahkan. Baik teman-teman, tambahan sedikit ya, mungkin untuk meningkatkan kualitas pelayanan ya, itu tergantung sama niat kita sendiri. Yang pastinya niat kita dulu pribadi, bagaimana kita memperlakukan konsumen itu supaya puas dengan layanan kita, kedisiplinan kita yang pertama kali. Maka nggak bosan-bosan ya untuk penampilan kita barangkali penampilan itu adalah kualitas bagaimana diri kita itu dipandang sama orang lain. Itu benar nggak kira-kira? Bahwasanya kita dengan menggunakan seragam yang betul-betul yang sesuai SOP, bahwasanya kita dipandang sama konsumen kita, dealer kita ini sudah memiliki delivery man yang benar-benar udah menguasai dalam bidang layanan, produk, maka konsumen tersebut pun juga merasa puas atas layanan yang kita jalankan di dealer kita. Dan juga jangan bosan-bosannya lah untuk belajar dan terus belajar supaya apa yang kita pelajari akan kembali sama kita. Saya ini udah 13 tahun ya, hampir ya. Saya selalu belajar, sama juga dengan Pak Sabri, belajar itu banyak nengok handphone ataupun repost kita baca dari postingan dari main dealer kita, Indaco, apa sih keunggulan produk ataupun layanan apa sih yang harus kita lakukan sebagai delivery man, karena kita memang benar-benar ujung tombaknya di sebuah pelayanan ya, langsung kita berhadapan ke konsumen, maka kualitas kita memang harus benar-benar kita jaga supaya dealer kita pun juga dikenal dengan kalangan masyarakat di luar. Mungkin itu Pak. Oke, tambahan dari saya dikit. Luar biasa. Jadi kalau saya nyambungin punya Pak Sabri ya, Pak Sabri bilang rezeki akan datang ya ke kita. Jadi mungkin kalau kita kilas balik Pak, ketika kemenangan kontes itu kayaknya beruntun ya Pak ya. Itu kalau nggak salah Pak Sabri itu ketika menang itu cucunya baru lahir ya Pak, nggak lama ya. Habis itu dapat reward, dapat kendaraan pas anaknya ulang tahun seperti itu. Jadi
benar kata Pak Sabri, ketika teman-teman berbuat baik jangan harap itu dibalas oleh orang itu, tapi kadang Tuhan balas dengan cara yang lain, dan Pak Sabri bisa merayakan momen-momen berbahagianya dengan banyak apa ya, spesial momennya itu tiba-tiba bebarengan datang semua gitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah, boleh nggak kami mau nanya, setelah menang kontes ini apa harapannya Pak Sabri atau Pak Rudianto ke depannya gitu? Mungkin boleh saya, Pak Rudianto. Mungkin bagi saya yang usianya belum sampai mencapai 40 ya, seperti Pak Sabri, saya ingin meningkatkan jenjang karir saya, teman-teman ataupun bapak-bapak sekalian. Mungkin ada jenjang karir ya, misalnya ada ibaratnya kita terus belajar dan berbenah. Saya ingin ibaratnya memimpin suatu tim lah dalam di dealer saya. Saya ini dalam pembelajaran ya, mungkin mudah-mudahan semakin saya belajar, impian dan cita-cita saya akan terwujud karena saya memang sifatnya itu tadi, ambisius. Saya harus punya target. Di usia sekian ini saya harus bisa. Jadi motivasi dalam diri saya ini harus memang betul-betul kuat, saya kuatkan dulu. Saya harus bisa, yakin. Mudah-mudahan diiringi dengan doa, alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa menjalani dan melalui itu dengan baik. Dan juga jangan lupa dukungan dari keluarga itu sangat penting, teman-teman. Dukungan dari keluarga, orang-orang terdekat seperti HC3, bahwasanya kita ingin melangkah jauh lah. Jangan hanya sekedar menjadi deliveryman. Mungkin ada cita-cita Bapak deliveryman ingin menjadi koordinator ataupun yang lain sebagainya. Harus banyak belajar dan giat berlatih tentunya. Semoga bisa sama-sama kita lalui ya. Mimpi-mimpi yang mungkin sama-sama kita inginkan, kalau kita terus berjuang dan berlatih, nggak putus sampai di situ, mungkin bisa kita terwujud. Mungkin itu Pak harapan saya untuk kedepannya, jenjang karir sih Pak. Jenjang karir, pengen jadi punya tim ya, Ya. gitu ya, jadi koordinator. Ya gitu. itulah Pak. Luar biasa. Mungkin kalau Pak Sabri apa nih? Ada harapan nggak untuk kedepannya, apa yang mau dilakukan mungkin? Baik, mungkin teman sekalian, saya mungkin harapan ke depan mungkin singkat saja ya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi artinya begini, mungkin teman sekalian Pak Rudi sampaikan saya dibilang ustadz, sebenarnya saya bukan ustadz kali ya. Artinya gini, saya berharap dengan Tuhan yang kasih saya rezeki dan fisik yang barangkali yang masih kuat ya. Saya bermanfaat untuk di pekerjaan juga ya, di lingkungan juga, sehingga nanti ke depannya menjadi orang bisa mencontoh itu apa yang baik dari saya. Ya. Itu yang saya harapkan ya. Jadi kalaupun saya ada ilmu, saya akan berikan ilmu itu. Ya, kalau pekerjaan itu baik, ya boleh dicontoh gitu. Sama juga di masyarakat juga seperti saya. Jadi menempatkan diri itu, makanya saya tidak berkecimpung itu tidak hanya fokus di pekerjaan saja, tapi saya aktif juga di masyarakat. Karena saya tahu bahwa orang yang bermanfaat itu tidak hanya untuk dirinya, tapi bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya fokus bagaimana cara membenahi diri saya, belajar dari kebodohan dan kekurangan saya untuk jauh lebih baik. Jadi itu ya. Jadi benar-benar kontes ini mengajarkan saya itu gimana caranya saya itu ya bisa baik. Dan pernah saya sampaikan mungkin dari tim sekalian, andainya saya salah, saya boleh ditegur. Saya siap untuk ditegur. Karena saya juga sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan kesilapan gitu kan. Jadi itulah yang terus membenahi pikiran saya ya. Bagaimana saya terus berbuat baik dan berbuat baik. Luar biasa. Iya. Jadi harapannya nggak muluk-muluk, pengen jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang ya Pak ya. Selain buat teman rekan sekitar, rekan sesama deliveryman, orang di dealernya, mungkin sama buat masyarakat gitu ya Pak ya. Karena bagi saya mungkin masalah karir itu ya ngalir aja gitu kan. Karena saya tidak berambisi untuk jadi apa dan jadi apa, tapi ketika kita lakukan itu baik, saya yakin Allah pasti balas dengan kebaikan. Itu saya percaya dengan itu. Luar biasa Pak. Nah, ada pesan nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman deliveryman yang ada di sini mungkin ketika mereka di bidang layanan khususnya? Teman-teman sekalian ya, ini karena dibilang layanan, teruslah konsisten dengan layanan terbaik. Ya, konsisten dengan terbaik itu dan terus mengasah diri dari kekurangan kita miliki untuk diperbaiki. Ya,
Jadi konsisten dengan telah ada. Kalau kita sekarang di sini ada NOS-nya, ikuti NOS dengan baik, ya. Kalaupun ada kurangnya, berusahalah untuk belajar, ya. Asahlah diri kita, karena seperti saya sampaikan, tidak ada kata tidak bisa sebenarnya kalau kita mau, ya. Tidak bisa. Jadi usia itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak berbuat, ya. Jadi kalau di Muslim dikatakan menuntut ilmu itu tuntut dari mulai kita lahir sampai mati, ya wajib menuntut ilmu. Ya. Jadi saya terus ini menjadi apa ya? Menjadi pelajaran bagi saya, ya. Jadi makanya kata-kata tidak ada bosan untuk belajar. Jadi ketika kita mau pasti bisa. Saya kira itu, ya. Luar biasa. Ya. Kalau Pak Rudianto gimana? Kalau tambahan saya sedikit Pak, kita itu sebagai delay perimen ya, mungkin saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi, jangan berhenti kita untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis. Yang penting jangan lupa bangun untuk mewujudkannya, itu sih. Saya seorang supir gitu loh, kita bahasanya supir, mana ada supir itu bisa keluar negeri gratis gitu loh Pak. Dengan apa? Dengan kita belajar, kita mau, kita konsisten dengan melakukan pelayanan yang ada, NOS kita ikuti, kedisiplinan, kerapian kita jalankan. Bahwasanya sesuatu hal yang baik itu, yang dibilang Pak Sabri itu pasti kembali ke kita baik. Mana ada supir jalan-jalan gratis ke Hong Kong, ke Cina, bolak-balik ke Jakarta. Saya juga pernah dapat reward ke Malaysia nengok motor GP bersama Pak Sabri. Itu banyak sekali hasil pencapaian yang sama-sama harus kita wujudkan mimpi kita itu. Maka kita ikutilah alur kita seperti biasa, seperti air yang mengalir. Memang harus kita asah kemampuan kita beri layanan yang memang semaksimal mungkin sehingga kita bisa, mudah-mudahan jangan berhenti sampai kami berdua, ada teman-teman sekalian ataupun bapak-bapak yang nyusul ya, ibaratnya ada dari Indaco ini diterbangkan gratis cuma-cuma ke luar negeri. Bayangan Pak Sabri ke Jepang, saya ke Hong Kong, 2 negara sekaligus. Wah, luar biasa Pak, supir loh Pak. Bagaimana kebanggaan kita, supir gratis, kita berangkat ke luar negeri, pulang PP semua gratis tanpa mengeluarkan sepeser pun Pak. Mungkin inilah motivasi dan apa ibaratnya kata-kata lah sebagai penyemangat motivasi dari kami berdua supaya kita tetap konsisten dalam melakukan setiap pelayanan yang kita lakukan ke konsumen. Terima kasih Pak. Oke, thank you, luar biasa sekali. Tadi udah di-spill dikit nih, boleh tepuk tangannya dong. Saya rasa teman-teman semua pengen juga ya bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri gratis. Mungkin sebelum itu boleh di-spill nggak kemarin ketika proses belajar itu apa aja yang diajarkan? Mungkin spill dikit-dikit aja sama kegiatan experience apa aja sih yang teman-teman rasain gitu ya. Mungkin boleh nggak sedikit di-spill? Dari Pak Rudianto dulu. Mungkin saya mengucapkan terima kasih yang besar-besar ya pada tim HC3 ya yang telah mendidik kami ya ataupun mengembleng kami selama hampir kurang lebih 5 bulan lamanya. Dari in-class sampai pun experience learning kami dibawa menuju suatu tempat, suatu toko. Kita mengedukasi pelayanan yang mereka berikan supaya apa? Supaya kita terapkan dalam diri kita, ke dealer kita dan ke konsumen kita. Maka dari itu kita harus tetap memang benar-benar menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh HC3 seperti tadi public speaking itu memang sangat luar biasa. Kalau misalnya nggak ada HC3, nggak saya ikut kontes, saya nggak bisa bicara di depan bapak-bapak semua. Mungkin saya udah bergemetaran ini, nggak bisa. Ini kaki ini mungkin mau melangkah ke depan aja udah dagduk. Tapi sekarang tinggal biasa aja bapak-bapak orang teman-teman semua di depan Pak Jo dulu saya Pak nggak bisa, udah bisa. Di depan Pak Rudi ngomong, gini-gini, udah. Pokoknya mantap lah. Mudah-mudahan nggak berhenti sampai saya dan Pak Sabri. Teman-teman semua harus bisa. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Kalau Pak Sabri gimana pengalamannya kemarin? Ya, saya pikir tim HC3 memang is the best. Ya, nggak ada duanya ya. Jadi begini, pengalaman saya kan ikut kontes itu bukan pertama kali kan, ini 4 kali. Ya, untuk tahun 2023 itu memang benar-benar tim HC3 support yang luar biasa. Mohon maaf sekali, saya bukan mengatakan sebelum-sebelumnya nggak bagus ya. Tapi saya rasakan di sekarang ini nggak HC3 dulu. Ini bukan HC3 dulu. Bukan kaleng-kaleng. HC3 itu benar-benar masuk
Pak Joshua, Pak Rudi dan tim-tim semuanya itu benar-benar berikan ilmunya itu sampai apa yang saya minta dikasih gitu. Gitu. Sampai begitunya mendidik kita tuh. Saya bilang cara belajar begini. Akhirnya lucu ya sebenarnya. Yang saya butuh belajar, tapi saya yang minta bagaimana cara gurunya ngajar saya. Ini kan luar biasa sebenarnya kan. Jadi sampai saya bilang tadi, ini saya nggak bisa baca nih, tolong bacakan aja saya dengar. Nah, sampai begitu, sampai segitunya saya diajarin. Luar biasa memang sebenarnya kan. Jadi makanya bilang Asik luar biasa. Ya, nggak ada duanya saya pikir luar biasa. Jadi ya, jadi teman-teman sekalian ya, jangan mungkin pernah dulu ikut kontes-kontes sebelumnya, jangan berpikir, alah nanti gitu-gitu aja enggak. Luar biasa. Asik sekarang nggak seperti itu. Ya, jujur ya, ini saya sampaikan Asik sekarang seperti itu. Ya, saya sudah ikut kontes 4 kali. Ini yang kali keempat 2023 itu benar-benar luar biasa. Saya sampaikan kemarin ke tim 2024 saya bilang, tolong kalian serius karena H3 saat ini sudah berubah 360 derajat saya bilang. Ini ya. 2025 jadi teman sekalian semangat ya. Ini semangat saya bilang. Jadi ketika nanti kalian masuk, mudah-mudahan masuk ya menjadi pengganti kita ya. Pengganti kita, yakinlah semua kita, semua kalian semua sekalian pasti akan diberi ilmu yang sedalam-dalamnya sampai apa yang kita inginkan ya. Jadi itu yang saya rasakan sehingga saya tuh maksimal ya. Karena kemarin saya 2023 saya bilang ke Pak Joshua, Pak Jo, saya bilang, Pak, saya tahun ini adalah tahun terakhir saya berangkat, saya nggak mau lagi tahun depan. Iya, saya sama kayak gitu, ya. Saya bilang tahun depan saya mau berangkat lagi. Jadi benar-benar saya digembleng benar-benar. Tapi yang penting kita mau ya, yang penting kita mau niat dan pasti dulu, bisa. Pasti ya. niat. Jadi kasih tiga sekarang bukan kaleng-kaleng. Ya. It's the best. Ya, baik, terima kasih. Nah, kalau boleh tahu, dapat pengalaman apa aja sih kemarin ketika mengikuti kontes, Pak? Pengalaman selama di Jakarta mungkin tadi kita udah cerita pengalaman pembekalan ketika di Jakarta, pengalamannya apa aja nih? Wah, ini cerita pengalaman Jakarta nih. Ini saya ke Jakarta itu 4 hari sebelum kontes ya. Kalau saya 4 hari sebelum kontes. Saya di Jakarta yang saya tidak pernah ikut naik MRT ya, kalau saya udah pernah ya. MRT, saya jalan ke Stadion Bung Karno ya. Sampai begitu ke GBK ya, kami jalan ya di sana sama Mas Rudi ketika itu banyak sampai begini. Sampai luar biasanya ya, ini saya ceritanya. Boleh ya? Saya ceritanya. Sampai saya itu dikasih cari makan yang suka hati. Ya. Ini luar biasa, benar-benar ini saya nggak bohong nih, saya alamin betul. Pak Rudi bilang, Pak Sabri, ini uang, Bapak silakan cari makan yang Bapak inginkan. Sampai segitunya saya dilayanin gitu kan. Itu nggak pernah ada sebelum-sebelumnya. Jadi kita tuh, iya saya bilang ini luar biasa ya gini. Ini benar-benar ya. Jadi kalau saya nggak menang ini nggak mungkin ini gitu ya. Sampai begitulah kita dikasih bebas betul, pikiran kita benar-benar fresh ya, merasa enjoy, merasa tidak terbebani. Ya, kami 3 hari itu banyak duduk di mall, tapi belajar ya, tapi sambil belajar juga ya. Dan saya ya begitu. Sampai yang terakhirnya begitu pulang kontes menang, Pak Joshua ajak saya ke Monas. Yang seumur hidup saya belum ke Monas. Saya jujur ya, saya belum pernah ke Monas ya. Jadi ketika kemarin menang, saya diajak Pak Joshua ke Monas. Dan Pak Joshua sendiri yang ambil foto buat saya. Ini luar biasa ya. Saya pikir itu balik ini kan. Ini peserta yang didampingi oleh manajer yang luar biasa. Tepuk tangan Pak Jo. Ya, ini Pak Jo itu luar biasa. Ya, jadi ya saya sama cerita ke istri saya, ini Pak Joshua momen luar biasa. Pak Joshua tuh lah yang foto-fotoin saya di sana. Mau ya Bapak itu? Saya bilang ini luar biasa nih, luar biasa ya. Mungkin teman sekali pengen kan, gitu kan, difotoin oleh manajer kan? Kapan lo manajer mau foto kita? Manajer mana bisa foto-fotoin kita coba, ya kan? Saya diajak ke Monas gitu ya, dan diajak makan di tempat yang saya tidak pernah makan di sana, ya. Dan kita boleh makan sepuasnya di sana. Silakan apa yang kita mau, ya. Ini makanya saya bilang saya bilang hasil 3 nggak kaleng-kaleng. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih. Thank you Pak untuk sharing pengalamannya. Kalau Pak Rudianto gimana pengalaman kemarin ketika di Jakarta? Terima kasih Pak. Mungkin beda 2 hari ya dari Pak Sabri ya. Kami 2 hari sebelum kontes kami sudah berangkat di Jakarta. Di Jakarta itu kita melakukan refresh ulang pembelajaran yang kita adakan di main dealer. Kita refresh 2 hari, tapi
istimewanya kali kita diistimewakan itu sama tim HC3 itu juga sama sih. Masalah makan itu kita nggak pilih-pilih. Maksudnya nggak pilih-pilih, apa yang kita nampak itulah kita makan. Ibaratnya nggak ada makanan itu yang ditentukan gitu loh. Iya. Kita wajib milih yang ini mau yang mana gitu. Pokoknya luar biasa lah pengalaman itu. Juga saya sama seperti Pak Sabri, MRT, mau kita Car Free Day di Bundaran HI, mau jalan ke Monas, pokoknya super lah biar supaya pikiran kita fresh 2 hari sebelum kita melakukan ibarat peperangan lah dalam kontes itu. Mungkin sangat luar biasa. Saya berangkat ada 6 orang yang tahun ini ya, tahun ini mudah-mudahan tahun depan lebih mantap lagi ya. Dan rata-rata kita mendapat 10 besar. Alhamdulillah ada yang 4 besar, 6 besar, dan 5 besar. Mungkin tahun depan juara semua lah Indako ini. Karena memang udah banyak perubahan di manajemen HC3 ini. Dan semua itu berkat kerja keras ya tim HC3 untuk membentuk kontingen ataupun kontestan-kontestannya ya di kancah nasional. Mudah-mudahan tahun depan dapat hasil yang lebih memuaskan lagi sehingga memang Indako ini nggak dipandang kaleng-kaleng lagi sama leader lain ya. Terima kasih Pak. Oke, luar biasa. Tadi udah sharing gimana pengalaman ketika di Jakarta. Kita mau tahu nih gimana kalau pengalaman di luar negeri Pak. Wow. Tadi udah di-spill dikit, Pak Sabri ke Jepang nih. Saya aja belum pernah ke Jepang ya Pak. Gimana pengalamannya Pak? Aduh. Cerita Jepang ini bagi saya itu luar biasa ya. Jepang itu luar biasa. Negaranya bersih ya, tenang, aman, damai ya. Tapi orang-orang di sana ya, orang di sana itu memang mereka itu disiplin dan fokus. Jadi kalau kita lihat orang Jepang tuh jalan aja tuh nggak lihat kanan kiri, ya, dia lurus saja dan langkahnya cepat. Jadi ini sebenarnya cambuk bagi kita bahwa bergerak itu jangan loyo-loyo kan. Kalau kita loyo kayak kesannya malas, walaupun kita nggak malas sebenarnya. Jadi Jepang tuh begitu ya. Jadi ini saya tidak lihat di negara lain ya. Jadi kebetulan seperti Mas Rudi sampaikan, saya juga datang dari 2 negara, transit Hong Kong baru Jepang ya. Walaupun di Hong Kong saya di bandara saja kami 5 jam ya, baru terus terakhir Jepang ya. Jadi pengalaman luar biasa ini yang benar-benar nggak terpikir sebelumnya ya. Saya dapat ke negara yang satu-satunya punya bunga sakura ya. Saya sempat kemarin dapat bunga sakuranya. Saya sempat juga dapat saljunya ya. Kita kemarin naik ke Nikko ya, dan di sana ada saljunya. Ya, mungkin teman-teman sekalian bisa lebih dari saya ya, pasti bisa lebih dari saya. Ya, harapan depan seperti itu ya. Jadi nggak ada kata tidak bisa dan tidak ada kata tidak mungkin selagi kita mau. Ya. Karena dulu saya kalau Mas Lito itu bilang bermimpi, rasanya nggak bermimpi, tapi ini kenyataan saya datang ke Jepang. Saya datang ke Jepang ya. Sampai habis di situ seperti kalau dibilang sedih, bukan sedih sih sebenarnya. Nangis tuh nangis bahagia. Saya nangis bahagia. Ya. Saya nangis bahagia. Mungkin nggak semua orang dapat. Gratis tanpa dibungut biaya sepeser pun, bahkan dikasih uang saku lagi. Di mana dapat seperti itu? Di supir mana yang seperti itu coba? Nggak ada. Hanya supir yang ada di Indako. Ya. Jadi kalau dibilang kita delivery man atau supir, kita ini bukan supir biasa. Ya. Jadi dulu kita berpikir supir kok. Mungkin orang bilang kasta terendah lah gitu kan kita bilang. Supir itu kalau orang bilang identik dengan orang mengatakan supir itu orang yang terendah. Tapi kita beda loh. Kita di supir di Honda ini bukan supir biasa. Ya. Kita supir punya nilai. Ya, kita punya nilai. Jadi kita bukan kita bilang kita supir tapi bukan kurir. Ya. Paham maksudnya kan? Kalau kurir itu diantar motor selesai atau antar barang selesai, dia tinggal begitu. Kita enggak. Kita sebagai supir di Indako ini atau di Honda ini, setelah kita antarin, konsumen itu bisa menjadi saudara kita atau teman kita. Beda dengan kurir. Kurir dia cuma antar barang selesai dia pulang. Habis itu kita nggak tahu dengan kita. Tapi kita beda, ya. Itulah bedanya supir dengan kurir, ya. Saya maksud gitu ya. Beda, kita bukan kurir, tapi kita supir yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi luar biasa. Kembali Jepang itu luar biasa, ya, luar biasa. Nambah kosakata saya, Pak. Iya. Supir bukan kurir. Iya, supir bukan kurir. Ya. Luar biasa. Kalau Pak Rudianto gimana pengalamannya? Pengalaman saya si Jepang dengan Cina ataupun Hong Kong itu sama ya Pak.
dengan kedisiplinannya, ketertibannya itu sama. Makanya tadi saya cerita sama Pak Bang Lukman ketika mau menuju masjid itu kami tuh jalan santai. Bang, kalau di Cina ini Bang, kita udah ditabrak orang dari belakang ini. Dia jalan cepat Pak, sehingga tour guide kita marah Pak. Kita orang Indonesia nih, kita jalan selangkah, dia udah 5 langkah 6 langkah Pak tour guide-nya. Jadi itulah, iya ketahuan ya. Makanya ketahuan orang Indonesia, ayo keburu. Ayo cepat, nanti kita ketinggalan. Tengok kalau orang di depan udah, kita kan mau ada antrian ini, mau nengok kereta apa gitu, yang ditarik kabel itu ke bukit dia dengan pemandangan yang sangat luar biasa indahnya gitu Pak. Jadi dengan turis-turis itu, ayo nanti kita ketinggalan cepat. Sementara orang yang tim kami nih, udah ayo cepat. Dan terus satu Pak, ini untuk menerapkan di dealer kita ya Pak. Masalah saya itu dan teman-teman itu kemarin dibawa ke toko pemerintah itu, wajib toko pemerintah itu di toko obat gitu Pak, toko obat Shinsei gitu kan. Dan sama proses pelayanannya seperti apa yang seharusnya kita lakukan di dealer kita masing-masing. Ketika kita masuk kita diberi arahan ini produk-produk sekian ini kan, kita diberi coba testimoni tes obat itu ataupun makanan tersebut kan. Seperti kalau di dealer kita tes rate gitu kan, kita digali dulu apa keluhan kamu apa segala macam. Dan ujung-ujungnya dengan bahasa yang seperti itu, walaupun obat itu mahal, saya juga ada beli gitu loh Pak. Dan itu bisa kita terapkan di dealer kita. Kita gali dulu kebutuhannya konsumen, apa yang dia perlukan, suruh kita coba tes rate yang ada di dealer. Baru ditembaknya kita, ini kamu cocok gitu loh. Nah, kita ajak dialurkan ceritanya dulu, baru langsung ini yang cocok. Dan seolah-olah kita itu dibilang terhipnotis, ya nggak terhipnotis sih, memang kita sadar belinya. Oh saya beli, dan saya akhirnya membeli obat tersebut mungkin ya kalau dirupiahkan hampir 500.000 gitu, karena kan memang betul ibaratnya bukan saya yang pakai, kan keluhan juga ada di orang tua, ya dibagi-bagi lah gitu. Jadi kita ibaratnya seolah dengan manisnya mulut mereka gitu loh, ibaratnya seorang penjual seperti kita, ibaratnya sales itu harus diterapkan di dealer kita. Mungkin itu Pak pengalamannya sangat luar biasa. Kita nggak tahu bahasanya aja, ibaratnya bahasa Indonesianya itu kan agak apa, tapi mereka itu menerangkannya juga sepenuh hati, harus bisa beli gitu loh. Kita terhipnotis gitu supaya kita beli. Sampai segitunya pelayanan mereka, dikasih disuges lah, ibaratnya sugesti, kasih lagi, nah ini makan ya enak, ternyata di badan juga enak ya. Saya akhirnya mungkin iya sih Pak, obat iya itu memang harus diterapkan sih. Itulah experience learning yang memang pengalaman yang sangat luar biasa lah di Hong Kong itu kemarin itu Pak pengalamannya. Terima kasih Pak. Luar biasa. Mungkin kalau di total pengalamannya tak ternilai. Wah, tak ternilai Pak, dengan apapun, pokoknya kita nabung ibaratnya dengan susah lah ibaratnya. 2 negara loh, 2 negara kita lalui Pak. Nah mungkin ini ada nih yang nanya dari Instagram nih ya, gimana sih supaya bisa jadi seorang juara di kontes ini? Mungkin dari Pak Rudianto boleh. Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman yang lagi online ya. Lu ya harus ya, untuk jadi juara yang pastinya kita itu niat dari hati kita, niat dari hati, konsisten kita dalam setiap langkah pelayanan ataupun setiap unit ya, khususnya kita para delivery man ini memang harus memperhatikan kualitas unit dan kedisiplinan kita dan ketepatan waktu ke rumah konsumen itu harus benar-benar kita jaga. Sebenarnya di kontes ini bukan yang dibilang Bapak itu bukan yang pala berat-berat kali. Memang yang sehari-hari kita lakukan Pak. Yang sehari-hari kita lakukan, apa yang di dealer kita lakukan ya seperti itulah nanti di sana. Hanya yang membedakan itu kan bukan konsumen asli, yang nilai itu juri. Jadi kita real aja, real berjalan, dan itu tadi yang menentukan itu hanyalah mental kita ketika nanti di grand final. Itulah yang menentukan. Kalau masalah untuk role play itu kan memang sama-sama kita lalui, dan pengikatan itu udah sama-sama kita praktekkan, yang seperti tadi kita praktekkan di bawah. Seperti itulah kira-kira bayangannya. Jadi harus konsisten dan terutama harus menguasai produk, penyampaian kita, kosakata kita harus banyak senyum. Jadi juri itu tetap merhatikan kita, senyum kita itu harus dijaga. Mungkin itu Pak, klunya harus konsisten Pak. Konsisten ya dengan kesehariannya. Kesehariannya memang seperti itu. Di kontes itu nggak ada ibaratnya yang di
tambah-tambah, memang real harus memang berjalan gitu Pak. Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Sabri gimana? Baik, terima kasih ya. Mungkin tadi sudah dengar teman sekalian. Saya bagaimana caranya bisa mengikuti kontes Bisa jadi juara. Jadi juara. Seperti saya sampaikan tadi bahwa jadikan pekerjaan yang kita kerjakan itu sebagai ibadah. Ya. Ketika kita menjadikan pekerjaan itu menjadi ibadah bagi kita akan serius karena yang menilai bukan hanya makhluk yang ada di muka bumi ini, tapi yang menilai Sang Maha Kuasa. Jadi ketika itu serius kita kerjakan dan menjadikan itu adalah sebagian dari ibadah kita akan mengerjakan serius. Yang kedua, kita harus ikuti aturan yang berlaku. Ya. Jadi apa mau ceritanya? Kita mau mengerjakan sesuatu itu kalau tidak ikut aturan, kita akan nggak mungkin bisa. Kalau sini ada nos, ikuti nosnya. Jadi berikutnya terus belajar dan belajar, ya. Karena tidak ada kata orang pintar di dunia ini kalau tidak belajar. Ya, apapun bentuk belajar itu mungkin tidak hanya belajar di kelas, mungkin belajar dengan orang yang ada kita temui dan sebagainya. Jika itu ilmu baik, ambil. Kalau ilmu buruk jangan, ya. Ya itu saja barangkali, 3 saja. Jadikan itu menjadi ibadah, pekerjaan menjadi ibadah. Yang kedua, tadi harus konsisten ya dengan itu dan terus belajar dan belajar. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, thank you Pak Rudianto, Pak Sabri untuk sharingnya. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak buat teman-teman semua atau buat yang nonton nih? Kata-kata terakhir saya, tetaplah berbuat baik karena suatu saat kebaikan itu akan kembali ke kita. Oke, luar biasa. Pak Rudianto mungkin ada kata-kata terakhir? Kembali untuk saya menutup sampaikan acara ya Pak. kita? Saya ini memang orangnya memang ambisius sih. Saya juga seorang pemimpi. Tapi dari kata-kata tadi, jangan lelah untuk bermimpi karena mimpi itu gratis. Dan jangan lupa juga bangun supaya kita untuk mewujudkan mimpi itu supaya jadi kenyataan. Itu aja sih Pak. Luar biasa. Oke, thank you semuanya. Ini udah penghujung acara kita. Terima kasih sekali udah ngikutin ya kegiatan sharing discuss terkait dengan kontes layanan ya bersama 2 sang juara, yang satu delivery man, juara 1 delivery man 2023 dan yang kedua juara 3 delivery man kontes layanan Honda Nasional 2024. Oke, di akhir kata kita ucapkan selamat sore, salam satu hati. Salam satu hati. Oke, ini ada acara pemberian reward ya. Sama nanti ada kata-kata mungkin dari Pak Leo selaku Vice President Director dari PT Indafood Trading Coin. Mungkin waktu dan tempat kita persilakan Pak Leo. Ya kan? Tahun kemarin. Nah, kemudian di tahun ini Sabri kita jadikan kayak model buat teman-teman yang lain, memberikan semangat dan motivasi, dan hasilnya tahun ini kita tetap naik podium walaupun sedikit merosot juara 3 dari AK ya. Iya Pak. Rudi, thank you Rudi dan selamat. Nah kemudian hari ini teman-teman deliveryman kita kumpul, terus tadi pagi ada ini ya workshopnya ya. Ya terus ini barusan ada kayak sharing lah ya dari Sabri dan Rudi, memberikan juga semangat dan motivasi ya, termasuk gambaran kepada anda ini, karena anda ini tahun depan ya 2025 akan ikut. Harapan kami mewakili Sumatera Utara, kita naik podium lagi lah ya. 1, 2 atau
Selamat ya. Terima kasih.